Berasal pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter. Ya, oke, baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Masudin Rahman. Saya akan mendampingi kedua rekan saya yang akan mengenai proses coaching pada hari ini, yaitu Ibu Mardia Malawat sebagai coach dan Ibu Wawode sebagai coachnya, dan saya sendiri Masudin Rahman sebagai observernya. Baik Ibu Wawode, hari ini saya dengar kalau tidak salah Ibu akan coaching sama Ibu Mardia Malawat ya? Ya, benar Pak. Kami akan Baik, melakukan coaching. Iya, baik Ibu. Yang perlu saya tanyakan, kira-kira harapan Ibu untuk perubahan ini seperti apa, Bu? Lebih siapnya itu terkait dengan kompetensi inti coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, menyampaikan, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik Ibu. Selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan sebentar nanti ketika proses coaching nanti? Ya, kompetensi yang perlu saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Ya, kemudian saya sangat mendukung langkah Ibu pada hari ini. Semoga coachingnya berjalan dengan baik dan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh Bu Mardia. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu harapkan dari saya? Kompetensi yang saya harapkan dari Pak selaku observer, memberikan solusi atau saran kepada saya agar bisa saya kolaborasikan dengan Ibu Mardia selaku coach yang akan kami laksanakan di hari ini. Baik Ibu, terima kasih ya. Selanjutnya saya serahkan untuk Ibu dan Ibu Mardia. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ibu Ode. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mardia. Iya Ibu, jadi ini saya sebagai coach, saya ingin bercerita tentang dengan Ibu terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi. Barangkali ketika bercerita dengan Ibu, saya bisa mendapatkan satu solusi Ibu. Apa Ibu punya waktu? Baik. Terus gimana kabarnya Bu? Punya waktu? Iya. Silakan Bu Mardia. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Mardia? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Jadi begini Ibu, saya punya masalah di kelas terkait dengan proses pembelajaran. Saya merasa bahwa proses pembelajaran itu dia belum berjalan efektif karena suasana kelas itu dia tidak menyeluruh langsung kepada seluruh siswa mendapatkan fokus pembelajaran. Karena ada salah satu siswa, ini dia sering ketiduran di kelas Ibu. Jadi saya kesulitan untuk memfokuskan pembelajaran, itu dia menyeluruh pada peserta didik. Tadi Ibu mengatakan bahwa tidak fokus ya. Apakah Ibu sudah melakukan pendekatan dengan siswa yang tersebut? Iya Ibu, saya sudah coba melakukan pendekatan dengan anak ini secara persuasif. Saya sudah coba panggil, kemudian tanyakan apa yang menyebabkan sehingga dia sering tidur di kelas. Saya juga khawatir Ibu, apakah pembelajaran saya kurang menyenangkan
ataukah dia tidak suka dengan materi pelajaran yang saya bawakan, Ibu. Oh iya, setelah Ibu melakukan pendekatan dengan anak tersebut, Ibu sudah tahu masalahnya? Jadi masalahnya ini adalah ternyata setelah melakukan pendekatan persuasif dengan anak ini, dia mau bercerita bahwa dia ini sering begadang untuk bermain game online, Ibu. Sehingga ketika dia sudah begadang, dia ke sekolah itu dia sudah tidak prima lagi. Makanya selalu ketiduran di dalam kelas, Ibu. Oh gitu masalahnya, berarti bukan proses pembelajaran Ibu itu yang belum menyentuh ke peserta didik, namun itu masalah anak tadi ya. Kira-kira Ibu ada langkah selanjutnya untuk pendekatan selanjutnya ke anak tersebut? Mungkin bisa berkunjung ke rumahnya. Baik, Ibu. Mungkin dari percakapan ini ketika Ibu mengatakan bahwa berkunjung ke rumah, saya juga sepemikiran barangkali saya bisa langsung komunikasikan dengan wali kelasnya untuk kita sama-sama ke orang tua murid ini untuk menanyakan bagaimana, untuk menceritakan. Paling tidak orang tua di rumah juga harus tahu kondisi anak di sekolah itu seperti apa, Ibu. Mungkin saya akan melakukan hal seperti itu. Kira-kira kapan, Bu, Ibu akan melakukan koordinasi dengan orang tuanya atau wali kelasnya? Segera, Ibu, saya akan lakukan percakapan ini dengan wali kelas supaya langsung dikoordinasikan dengan orang tua segera mungkin setelah pembicaraan saya dengan Ibu. Untuk selanjutnya, apakah anak ini ditangani langsung oleh wali kelas atau Ibu berkolaborasi dengan wali kelas ataupun orang tua dan peserta yang bersangkutan? Iya, Ibu, terkait dengan penanganan siswa sudah pasti bukan saya sendiri yang akan kerjasama, saya akan meminta bantu dari rekan guru, dari wali kelasnya juga yang tahu kondisi ini, dan pastinya kita akan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk sama-sama membantu saya mengatasi permasalahan dari anak ini, Bu. Oh iya, jadi gini ya, Bu, kita karena ini proses pembelajaran kita sekarang harus berpihak kepada murid, maka nanti Ibu menindaklanjuti permasalahan Ibu ini sampai mendapatkan hasil yang maksimal ya, Bu. Siap, Ibu. Saya akan mencoba untuk memaksimalkan ini, Bu. Iya. Perasaan Ibu gimana setelah kita melakukan coaching? Saya bahagia, saya senang sekali, sudah lega. Saya sudah bisa menemukan solusi untuk menangani masalah anak ini dengan membangun komunikasi dengan wali kelas, kepala sekolah, rekan guru, untuk kita koordinasikan kondisi anak ini, diceritakan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya itu tahu kondisi anak ini di sekolah seperti apa. Itu gambaran yang sudah saya dapat, yang bisa saya tindak lanjuti, Ibu. Saya senang sekali bisa bicara dengan Ibu terkait hal ini. Oke. Ternyata perasaan Ibu sekarang udah lega ya. Iya, Ibu. Karena waktu kita terbatas, maka kita akhiri percakapan kita di hari ini dan nanti akan dilanjutkan di lain waktu. Siap, Ibu, terima kasih sudah mau berbagi, sudah mau mendengarkan saya berbagi, Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Saya pamit ya, Bu. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Wow sudah coaching bersama Ibu Mardia. Di sini tadi saya pengen tanya dulu, kira-kira setelah proses coaching tadi Ibu merasa lega, senang, atau seperti apa, Ibu? Iya, setelah proses coaching tadi, saya merasa lega
karena saran dan masukan saya juga dapat diterima oleh Koci tadi. Ya, baik Ibu. Lalu kira-kira tadi solusi-solusi apa yang tadi Ibu tawarkan untuk Ibu Mardia? Solusi yang saya tawarkan tadi saat kami melakukan coaching yaitu melakukan pendekatan dengan anak yang bermasalah, kemudian berkolaborasi dengan wali murid, dengan ya orang tuanya ataupun wali kelasnya, sehingga anak tersebut dapat ditangani dengan baik. Ya baik Ibu, baik. Ya, dari catatan saya ada beberapa solusi yang Ibu tawarkan tadi. Lalu kira-kira ada solusi lain lagi ya tadi ditawarkan oleh Ibu? Yang akan ditawarkan oleh Ibu? Tadi solusi yang saya tawarkan itu agar guru Ibu Mardia melanjutkan, ada tindak lanjutnya untuk siswa tadi bisa, apakah dia sudah bisa berubah ataukah belum. Mungkin itu saja yang saya tawarkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Semoga proses ini bisa mengembangkan potensi coaching kita ke depan dan bisa memberikan dampak yang baik kepada rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih Ibu atas prosesnya tadi. Ya, demikian ya. Sama-sama, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Malawat dari SMP 101 Maluku Tengah akan melakukan observasi terkait dengan percakapan coaching yang akan dilaksanakan oleh dua rekan saya, Pak Masudin sebagai coach dan Ibu Waode sebagai coachi. Iya, Pak Masudin siap? Baik, siap Ibu. Iya, saya dengar bahwa Pak Masudin akan melakukan coaching dengan Ibu Wau ya. Iya, benar Ibu. Iya, apa yang bisa saya bantu dalam observasi ini, Pak? Baik, memberikan dukungan, motivasi, dan dorongan, serta mendengarkan aktif dan ikut berperan serta dalam proses coaching nanti. Iya, untuk meningkatkan kemampuan presence-nya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Baik. Dari semua rangkaian itu, kira-kira bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi ini? Baik, mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot ketika pelaksanaan coaching nanti. Iya, sudah saya catat bagian yang ingin Bapak ingin untuk saya lihat dan observasi. Lalu bagaimana menurut Bapak untuk tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini, Pak? Ya, saya akan terus berusaha memberikan motivasi, memberikan solusi kepada rekan saya agar kiranya masalah yang beliau dapatkan dapat teratasi dan mendapatkan solusi yang baik ketika proses coaching nanti. Siap, Pak. Sudah saya catat ya, dan saya sudah paham maksud Bapak nantinya. Selanjutnya, apa harapan Bapak dari proses observasi kita nanti? Baik, harapan saya adalah kepada teman saya, selain meningkatkan kualitas coachingnya, saya berharap agar masalah yang beliau alami dapat teratasi dengan baik. Baik Pak, sudah saya catat dan sudah saya paham maksud Bapak untuk alur dari percakapan coaching nantinya dengan Ibu Wawode sebagai coach, Baik Pak, boleh dimulai. Ya. Assalamualaikum Pak Masudi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Wau. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Ibu, baik. Gimana Ibu kabarnya? Sehat. Ya. Gini Pak, apakah Bapak punya waktu ya? Karena saya melaksanakan mau bincang-bincang ya dengan Bapak terkait dengan masalah yang saya hadapi, Pak.
Ya, ada waktu Bu, silakan. Ya, gini Bu, gini Pak, eh, saya ini merasa resah karena ada salah satu siswa di kelas yang biasa saya ini ngajar itu lagi punya masalah Pak. Iya, baik. Jadi Iya, baik. Kira-kira masalahnya apa ya, Bu? masalahnya ini dia sering mendapatkan bully dari teman-temannya. Jadi teman sekelasnya. Oh, bullying. Oh, sejak kapan, Bu ya, masalah bullyingnya ini? Sejak seminggu terakhir ini Pak. Oh, begitu. Lalu kira-kira dampak dari bullying itu apa? Anak ini yang biasanya kelihatan ceria, sekarang jadi murung, terus arogan dalam bertindak Pak. Oh, baik. Baik, Bu. Jadi, kalau menurut saya, eh, masalah bullying ini merupakan masalah yang sangat penting sekali karena bisa mengganggu proses belajar mengajar di ruang kelas, mengganggu juga aktivitas sekolah. Nah, kira-kira langkah-langkah apa sajakah yang sudah diambil oleh Ibu ketika melihat masalah seperti itu? Saya sudah melakukan pendekatan dengan anak tersebut dan menyampaikan kepada anak itu bahwa ketika temannya itu melakukan bully terhadapnya, jangan langsung, karena biasanya itu dia membalasnya dengan tindakan fisik Pak. Jadi sudah saya melakukan pendekatan dengan anak tersebut agar supaya jangan dibalas dengan tindakan yang merugikan teman yang lain. Karena dia biasanya langsung bertindak memukul. Oh iya, baik Ibu. Ya, kemudian dalam waktu yang dekat ini saya akan menyampaikan ke wali kelasnya agar supaya kami bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut bisa mengatasi masalah ini Pak, karena memang bully ini memang sangat sensitif ya, bisa merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo? Iya Bu, ya jadi begini, menurut saya kira-kira solusi-solusi apa sajakah yang telah Ibu sampaikan, atau misalnya Ibu sudah sosialisasikan kepada siswa-siswa ataupun warga sekolah terkait dengan masalah ini, Bu? Iya, dari masalah yang dialami oleh anak tersebut, saya sudah mengusulkan ke wali kelas, bahkan ke pimpinan sekolah, agar supaya kita sekolah melakukan sosialisasi yang melibatkan misalnya pihak keamanan, agar supaya sekaligus siswa tersebut, seluruh siswa bisa mengetahui bahwa ternyata bully itu dilarang dalam satuan pendidikan. Iya, baik Ibu. Saran saya, kalau bisa nanti setiap mata pelajaran di kelas, harap kalau bisa setiap gurunya itu ada aktualisasi di setiap mata pelajaran terkait dengan bahayanya bullying di lingkungan sekolah. Harapan beta seperti itu. Semoga dengan aktualisasi secara terus-menerus dapat berdampak baik kepada
proses bullying yang dia berkurang di lingkungan sekolah, Bu. Oke, ya terima kasih Pak. Nanti saya sampaikan juga ke mata pelajaran yang lain, lebih khusus mungkin mata pelajaran PKN dan agama juga. Kami akan sama-sama melihat hal ini agar supaya bully ini bisa dapat diatasi pada satuan pendidikan kami. Iya, baik Ibu, baik. Lalu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan itu? Misalnya Dalam waktu sosialisasi. dekat. Ya, baik. Kemudian Ya, kira-kira dalam siapa waktu yang dekat. ya, baik, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud? Yang bisa membantu saya untuk melakukan kegiatan tersebut sudah pasti rekan sejawat, wali kelas, dan kepala sekolah. Iya, baik Bu. Ya, terima kasih. Harapan saya semoga apa yang tadi saya sampaikan dan solusi-solusi baik yang tadi Ibu juga sudah dapatkan, semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk anak-anak semua. Saya rasa demikian ya Bu, karena waktu kita terbatas. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dan yang saya dengarkan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga proses pendidikan di setiap lingkungan pendidikan itu dapat berjalan dengan efektif. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Baik, sama-sama Ibu. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Iya Pak Masudin. Ya, baik Jadi Ibu. kita sudah ada di pasal observasi. Tadi sudah saya lihat bagaimana percakapan coaching Bapak dengan Ibu OD terkait dengan permasalahan Ibu OD di dalam lingkungan sekolah, yaitu tentang bullying. Selanjutnya dari percakapan yang sudah Bapak lakukan dengan Ibu OD, bagaimana Bapak menilai peran Bapak dalam menangani atau meningkatkan kompetensi Bapak tersebut. Seperti yang sudah saya catat bahwa kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan adalah mendengarkan aktif, kemudian yang berbobot, dan kehadiran penuh. Menurut Bapak, performa dalam kompetensi ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Tadi saya sudah mendengarkan dengan baik, menyimak setiap persoalan yang ada yang disampaikan oleh Ibu Wau. Luar biasa, beliau mau berbagi terkait dengan masalah yang beliau alami, dan saya juga menyampaikan ide-ide maupun solusi-solusi kepada beliau, dan alhamdulillah beliau bisa menerima setiap ide dan setiap gagasan yang saya sampaikan. Ya, apa yang membuat Bapak merasa seperti ini, Pak? Merasa demikian? Ya, saya yakin dengan apa yang saya sampaikan. Saya hanya berpesan kita sebagai pendidik tetap berusaha, terus berkarya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Sehingga saya berusaha untuk menampilkan atau perform yang terbaik kepada Ibu Wau, dan Ibu Wau pun juga demikian. Iya Pak, baik sekali, luar biasa. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya ya Pak ya? Boleh Ibu, boleh, silakan. Tadi saya melihat bahwa Bapak kini telah melakukan kegiatan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan juga sudah berbobot. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Luar biasa. Pendapat saya hari ini terkait dengan proses coaching yang kami lakukan hari ini sangat luar biasa. Ada peran aktif dari coach dan juga saya sebagai coach mau mendengarkan keluhan, kemudian saling berbagi pengalaman, kemudian saling berbagi motivasi, sehingga harapan saya solusi-solusi yang Ibu Ode harapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Iya Pak, ini masih dari pengamatan saya Pak, mohon maaf. Tapi ada beberapa hal yang saya lihat ini yang masih harus perlu ditingkatkan Pak. Misalnya saat observasi tadi itu ada beberapa solusi yang Pak tawarkan kepada Ibu Ode.
terkait permasalahan beliau. Nah, di sini itu yang harusnya itu Bapak harus solusi yang dari si coaching ini, Pak. Jadi Bapak mengembangkan yang harus ditanyakan dari pertanyaan terbuka, kemudian coaching ini dia akan sadar solusi dari mendengarkan aktif tadi itu, Pak. Kemudian baiknya saat observasi tadi, saat supervisi itu untuk percakapan coaching, baiknya ada kehadiran penuh di situ, Pak. Ada tetap mata atau ada kontak mata di situ dengan coach dalam memberikan kehadiran penuh agar coach juga merasa diterima untuk bercerita. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini, Pak? Baik, benar sekali Bu, mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat proses coaching tadi. Observer bisa melihat sejauh mana tingkat partisipasi dari coach ataupun coach, sehingga observer bisa menilai apa yang telah kami lakukan tadi. Dan terima kasih atas saran dan masukan yang telah disampaikan. Kiranya akan menjadi perbaikan baik secara individu maupun secara kelompok ke depan. Terima kasih, observer. Ya Pak, dari diskusi kita ini Bapak sudah sangat luar biasa untuk bagaimana mau meningkatkan ini. Kira-kira performa apa yang mau Bapak tingkatkan untuk menangani yang sudah saya katakan, Pak? Baik, performa yang saya butuhkan adalah bagaimana memberikan motivasi dan dorongan kepada teman sesama rekan guru, kemudian sama-sama mencari solusi, mau secara aktif untuk terbuka terkait dengan masalah-masalah yang kami alami di setiap lingkungan pendidikan masing-masing. Intinya adalah bagaimana mengembangkan kompetensi pribadi saya sebagai Dewan Guru dan juga secara pribadi juga buat Ibu Ode, sehingga nanti ada pengembangan kompetensi kami ke depan dalam proses coach kepada teman-teman yang lain, bukan hanya hari ini saja, Bu. Iya Pak, itu hal yang luar biasa dan langkah yang baik dalam meningkatkan performa Bapak di area coaching tadinya. Saya akan mencatat hal ini sebagai observasi dan akan memasukkan ini ke dalam forum supervisi akademik ya Pak ya. Baik, terima Kemudian kasih. Kemudian terakhir Pak, apa yang Bapak peroleh dari proses ini Pak? Ya, baik, perasaan yang luar biasa. Saya mendapatkan pengalaman baru, bisa berbagi dengan teman dan rekan guru yang lain. Kemudian mau mendengarkan masalah dari teman-teman guru yang lain. Iya, mungkin ini yang akan Bapak tingkatkan bagaimana performa kita sebagai coach untuk mendengarkan aktif, kemudian ada dalam ceritanya coach, kehadiran penuh, dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Demikian ya Pak ya, semangat, semoga langkah Bapak ini akan menambah kompetensi Bapak dalam area coaching. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ode Wau. Saya berasal dari SMP 115 Maluku Tengah. Di hari ini saya akan menyaksikan atau menilai rekan sejawat kami, yaitu Ibu Mardiah sama Pak Masudi. Ibu Mardiah bertindak sebagai coach dan Pak Masudi bertindak sebagai coach. Assalamualaikum Ibu Mardiah. Waalaikumsalam Ibu. Saya dengar Ibu Mardiah akan melakukan coaching dengan Pak Masudi ya? Iya Ibu, hari ini saya akan melakukan coaching bersama dengan Pak Masudin sebagai coaching Ibu. Ya, bagaimana performa Ibu dalam melakukan coaching nanti dengan Pak Masudi? Saya ingin agar Ibu melihat bagaimana
kemampuan saya apakah sudah meningkat dalam presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Ibu. Iya. Yang lebih spesifiknya itu Ibu akan mengembangkan kompetensi apa? Saya ingin agar dalam percakapan coaching ini itu Ibu bisa mungkin memberikan menilai saya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Ibu. Oke. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan nanti pada saat melakukan coaching dengan Pak Masudi? Saya ingin agar dalam percakapan ini Ibu bisa melihat bagaimana saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna, kemudian barangkali bisa ada umpan balik, Ibu. Oke, karena mengingat waktu, saya sebagai observer memberikan kesempatan ya kepada Ibu agar melakukan coaching dengan Pak Masudi. Silakan. Iya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Pak Masudin. Hari ini kita akan melakukan coaching. Bapak sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siap, Ibu. Ya, silahkan nih, Pak, diceritakan. Iya, baik, ada waktunya ya, Bu. Minta waktunya sebentar ya. Iya. Nah, Iya. baik, Ibu. Jadi gini, tujuan saya datang ke sini barangkali bisa berbagi dengan Ibu dan Ibu bisa memberikan solusi yang baik kepada saya. Masalah saya di sini, saya ini kan guru prakarya di kelas 10. Laporan dari wali kelasnya itu nilai-nilai siswa-siswa saya itu sangat menurun. Kemudian saya juga sadar bahwa nilai-nilai itu kan diberikan oleh saya. Nilainya sangat menurun itu, lalu saya sudah menyampaikan kepada wali kelasnya bahwa penyebab dari nilainya turun ini karena siswanya itu tidak aktif dalam proses belajar mengajar, baik itu prosesnya itu dalam berbentuk proyek, praktik dan sebagainya. Siswa-siswa yang nilainya menurun itu adalah siswa-siswa yang tidak aktif dalam proses belajar mengajar ketika di kelas maupun di luar, seperti itu, Bu. Baik, tadi sudah saya dengarkan Bapak mengatakan bahwa ada permasalahan di siswa Bapak terkait dengan nilai prakarya mereka yang mengalami penurunan karena ada beberapa siswa yang kurang aktif. Jadi siswa yang kurang aktif ini mendapatkan nilai yang ya mungkin bisa dikatakan di bawah KKM ya, Pak ya? Baik, Ibu, benar. Iya. Terus apakah Bapak sudah selidiki kira-kira faktor apa yang menyebabkan di dalam kelas ini ada sebagian siswa yang kurang aktif dan ada sebagian siswa yang aktif sehingga nilai mereka itu bisa turun yang untuk siswa kurang aktif ini? Baik, Ibu, setelah saya asesmen diagnostik kemarin-kemarin, saya telah mengetahui bahwa konsep dasar pemahaman mereka terhadap materi yang saya bawakan itu beragam. Bahkan yang menurun itu ada juga yang tidak punya pemahaman dasar, sehingga bentuk dan gaya belajar mereka punya itu berbeda sama teman-teman yang lain. Nah, barangkali mungkin metode yang saya sampaikan mungkin kurang diminati oleh siswa-siswa, sehingga banyak siswa yang masih kurang menarik begitu untuk mengikuti materi saya. Iya, jadi berdasarkan pengamatan Bapak itu, Bapak melihat bahwa ada sebagian siswa ini yang kurang aktif di bisa saja dari model dan metode pembelajaran yang Bapak kasih di dalam ruang kelas. Ya, Lalu benar. strategi apa atau strategi seperti apa yang bisa Bapak pakai untuk meningkatkan keaktifan mereka ini, Pak? Baik, barangkali strategi saya yang akan saya gunakan di tahun ajaran baru ini, saya akan mengubah metode saya, mulai dari metode proses belajar mengajar, kemudian dari gaya mengajar saya mungkin saya rubah, saya buat sesuatu yang menarik, sehingga anak-anak itu bisa termotivasi lagi.
Gaya menarik seperti apa yang Bapak bisa bayangkan akan hadirkan di dalam ruang kelas, Pak? Baik, saya kira konten-konten pembelajaran yang menarik yang bisa saya tampilkan misalnya dalam bentuk slide-slide PowerPoint, kemudian dalam bentuk game-game yang saya buat. Barangkali hal-hal itulah yang nanti akan membuat siswa itu lebih menarik dan tertantang untuk bisa mengikuti mata pelajaran saya. Iya, baik sekali Bapak. Rencana Bapak itu sangat luar biasa, dan ini pasti proses ini itu tidak membutuhkan waktu yang pendek, karena untuk mencapai hasil yang baik kan pasti membutuhkan langkah dan proses yang panjang, Pak. Kira-kira betul. dalam proses ini komitmen Bapak itu seperti apa untuk meningkatkan keaktifan siswa ini, Pak? Ya, barangkali komitmen saya ini saya akan tetap berusaha, akan mengubah metode saya, akan mengubah setiap paradigma dalam proses pembelajaran saya. Kemudian asesmen diagnostik itu tidak pernah saya akan lupakan, saya akan terus secara kontinu, saya akan memetakan siswa-siswa dalam konsep-konsep mata pelajaran yang saya bawakan, baik itu pemahaman dasarnya sudah baik dan sudah belum baik, akan saya proses-proses pembelajaran di ruang kelas itu berdasarkan kemampuan dan kematangan siswa. Siap, luar biasa sekali Pak ide Bapak dan rencana aksi Bapak untuk perkembangan peserta didik. Kira-kira kapan akan dilaksanakan, Pak? Rencana saya awal di minggu awal pada tahun ajaran baru ini sudah saya laksanakan, sehingga nantinya saya akan kejar target waktu sehingga sebelum tengah semester itu sudah bisa tuntas masalah yang saya hadapi. Iya, sudah bisa melihat hasilnya ya Pak. Kira-kira Siap. menurut Bapak siapa yang akan bisa membantu Bapak dalam hal ini, Pak? Barangkali saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga pendidikan di sini, kemudian dengan teman-teman sejawat, dengan rekan-rekan guru untuk berkolaborasi, serta lebih utamanya itu dengan guru BP yang menangani masalah-masalah siswa seperti ini. Iya, ada juga keterlibatan rekan-rekan guru untuk bagaimana menangani permasalahan siswa, karena masalah siswa ini kan bukan masalah satu guru, tapi untuk semua stakeholder yang ada di dalam sekolah. Intinya Iya, warga baik. sekolah lah yang harus untuk turut berpartisipasi. Jadi rencana Bapak juga sudah baik, kemudian aksinya akan dilaksanakan kapan itu sudah baik. Kira-kira komitmen konkretnya ini seperti apa, Pak? Ya baik, komitmen Untuk konkretnya ini. terlaksananya. Ya baik, komitmen konkretnya ini akan saya evaluasi ketika setiap proses pembelajaran itu akan ada evaluasi di akhir proses pembelajaran agar kiranya saya bisa mengetahui sejauh mana langkah-langkah yang saya ambil hari ini bisa berdampak kepada siswa. Wah, luar biasa sekali, Pak. Bagaimana perasaan Bapak dalam percakapan ini, Pak? Baik, luar biasa. Saya sangat merasa senang karena ada teman guru yang mau berbagi, bisa memberikan solusi terhadap masalah yang saya dapatkan. Iya, baik, Pak. Apa ada yang masih mau disampaikan, Pak? Saya rasa cukup untuk hari ini, Bu. Iya, karena kita juga dibatasi oleh waktu, barangkali percakapan kita sampai saja, tapi jika di kemudian hari barangkali masih ada yang ingin Bapak bagikan, saya siap untuk berbagi bersama Bapak ya. Baik, Terima terima kasih, kasih, Pak Ibu. Masudin. Baik, terima kasih atas waktunya, Ibu. Iya. Baik. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mardia. Waalaikumsalam Ibu Ode. Ibu sudah selesai melaksanakan coaching dengan Pak Masudi? Alhamdulillah Ibu, luar biasa sekali. Saya dengan Pak Sudin sudah melakukan percakapan coaching untuk mendengarkan bagaimana permasalahan dari Pak Masudin. Iya. Bagaimana performa Ibu dalam akan coaching dengan Pak Masudi? Luar biasa sekali Ibu. Saya merasa saya sudah menunjukkan yang terbaik, sudah mendengarkan aktif, dan saya juga sudah memberikan pertanyaan untuk mengetahui apa permasalahan dari Pak Masudin ini. Apa yang membuat Ibu sampai Ibu bisa berkata yang demikian? Saya merasa luar biasa karena sudah menimbulkan kehadiran penuh dalam percakapan itu, sehingga saya bisa menarik kesimpulan-kesimpulan dan membuat pertanyaan dari mendengarkan aktif Ibu. Oke.
boleh saya menyampaikan hasil catatan saya atau hasil pengamatan saya? Ya. Siap Ibu, boleh. Tadi dalam percakapan Ibu Mardia sama Pak Masudin sungguh luar biasa ya, karena Ibu telah melakukan yang terbaik, khususnya itu pada saat mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Masudin. Nah, kira-kira rencana apa yang selanjutnya Ibu akan tingkatkan? Saya ingin agar nantinya dalam percakapan coaching berikut, entah dengan rekan guru yang manapun, saya harap melakukan kontak mata dengan mereka, dengan coach, agar saya lebih menunjukkan kehadiran penuh saya kepada mereka untuk bercerita. Kemudian saya juga bisa mencatat hal-hal penting seperti itu, Ibu. Oke. Menurut pengamatan saya selaku observer, Ibu Mardia tadi sudah luar biasa ya, karena Ibu Mardia tadi sempat menanyakan kira-kira metode atau strategi apa yang harus Pak Masudi rubah nanti di kelas. Kemudian sempat juga Pak Masudi, Ibu beri saran tentang komitmen Pak Masudi agar supaya lebih mengevaluasi, ya, lebih mengevaluasi saat proses pembelajaran di kelas itu berakhir. Nah, kira-kira apa harapan Ibu sebagai coach? Saya berharap agar percakapan coaching seperti ini tidak sampai di sini saja, tapi kita sesama guru bisa saling berbagi terkait dengan permasalahan di dalam sekolah, apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Barangkali saya juga akan terus belajar untuk bagaimana mengadakan coaching sehingga saya bisa paham terkait dengan permasalahan dari rekan-rekan guru saya, Pak, Ibu. Oke. Karena waktu kita dibatasi, mungkin sampai di sini saja percakapan kita ya Bu. Nanti dilanjutkan di saat-saat yang mungkin bisa dilanjutkan di waktu yang lain. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi.